Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Suri Handayani, NPM 50264, kelas 2B Prodi PGSD. Mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memahami penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. 1. Konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik atau authentic assessment didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dikemas dalam konteks yang bermakna bagi siswa, sehingga memungkinkan siswa membuat hubungan antara pengalaman nyata dengan ide-ide yang dipelajarinya di sekolah. Penilaian otentik pada dasarnya digunakan untuk mengkreasikan berbagai aktivitas belajar yang bermuatan karakter dan sekaligus mengukur keberhasilan aktivitas tersebut, serta mengukur kemunculan karakter pada diri siswa. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun, jejaring, dan lain-lain. Jenis-jenis penilaian otentik. 1. Penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. 2. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. 3. Portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan evaluasi berdasarkan beberapa dimensi. 4. Penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis terbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Materi yang kedua yaitu bisakah karakter anak diukur atau dinilai, dengan cara memberikan bimbingan kepada anak tersebut melalui seorang konselor. Kita beri pembelajaran karakter kepada anak tersebut, dari situlah kita bisa melihat, mengukur, dan menilai karakter anak tersebut. Seorang guru dituntut untuk menguasai kemampuan memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Kemampuan ini adalah kemampuan terpenting dalam evaluasi pembelajaran. Dari penilaian itulah seorang guru dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh para peserta didiknya, mengetahui kompetensi dasar apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik, dan segera mengambil tindakan perbaikan ketika terjadi nilai peserta didiknya lemah atau kurang sesuai dengan harapan. Dari penilaian yang dilakukan oleh guru itulah, guru melakukan perenungan diri dari apa yang telah dilakukan. 4 kesadaran yang penting bagi seorang guru atau pendidik dalam memberikan penilaian. 1. Tujuan. 2. Keteraturan. 3. Prestasi. 4. Keselarasan. 3. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Pembentukan karakter individu harus diawali dari lingkup terkecil, misalnya di lingkungan keluarga dan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, terutama pada saat individu tersebut berada pada tingkatan sekolah dasar. Hal ini akan sangat efektif dan tepat sasaran karena anak pada usia tersebut masih memiliki
Pemikiran-pemikirannya segar dan sangat penting untuk ditanamkan karakter. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Menurut Mueller dan Neumann et al. Mengemukakan 4 langkah untuk mengembangkan penilaian otentik, yaitu yang meliputi 1. Penentuan standar. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan penilaian otentik adalah menetapkan standar yang akan diukur. Standar yang dimaksudkan adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui atau dapat dilakukan pembelajar selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. 2. Penentuan tugas otentik. Dalam pandangan Mueller, tugas otentik adalah tugas yang secara nyata dibebankan kepada siswa untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. 3. Pembuatan kriteria. Kriteria merupakan indikator-indikator yang mengspesifikasi tugas otentik yang akan dinilai sehingga menjadi jelas keterukurannya. Mueller menyatakan bahwa kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat capaian atau bukti-bukti nyata capaian hasil belajar subjek belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. 4. Pembuatan rubrik. Rubrik merupakan alat skala yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya capaian siswa. Sebuah rubrik biasanya berbentuk tabel yang memuat minimalnya 3 komponen pokok, yakni kriteria, termasuk di dalam subkriteria, skor capaian, dan deskriptor pada masing-masing kriteria tersebut. Masuk materi yang terakhir, yaitu mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik mengacu pada pendapat Budimansyah, DKK 2010, model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus, yaitu 1. Melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah. 2. Mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada para siswa baik dari dalam maupun dari luar jam pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikannya masalah diri sendiri sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya. 3. Menyelenggarakan penelitian, pengamatan, sosialisasi, studi tour, atau perkemahan yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir siswa menimba ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.